Oke, kita masuk ke proses. Nah, proses itu sebenarnya ada dua juga ya. Maksudnya kita bagilah, ada proses yang memang dia lebih nantinya itu jadinya dia lebih cantik, lebih bagus, lebih ke estetika lah. Oke, kita masuk ke proses. Nah, proses itu sebenarnya ada dua juga ya. Maksudnya kita bagilah, ada proses yang memang dia lebih nantinya itu jadinya dia lebih cantik, lebih bagus, lebih ke estetika lah. Tapi ada juga yang memang lebih ke manfaatnya. Oke, nah kita duluin yang memang estetika. Contoh proses kaca itu, jadi kaca itu kita sudah potong sesuai ukuran nih. Nah, kita buat pattern. Misalnya customer minta, saya mau bisa tembus tapi saya mau ada pattern, misalnya supaya orang tahu itu kaca, tapi saya mau pandangannya masih tembus sehingga ruangan terlihat lebih luas misalnya. Nah, boleh pattern apa aja kita bisa kerjain ya. Jadi di Esarlas itu lengkap, jadi dari mesin-mesinnya itu juga semua lengkap, bisa dikerjain. Jadi yang seperti ini namanya engrave, jadi dia engrave di coak. Maksudnya gini ya, sudah di engrave tapi dia ada teksturnya, jadi kita coak sehingga nampaknya lebih berdimensi gitu ya. Nah, kalau saya mau di kamar anak saya mau nulis nama anak saya, bisa nggak? Bisa. Jadi ini pakai proses engrave ya, atau lebih disebut grafir ya kalau di Kota Medan. Oke, jadi bahasa dari proses ini di setiap kota itu beda. Jadi kalau di Kota Medan biasanya lebih disebut dengan grafir. Oke. Nah, jadi patternnya itu boleh diminta mau gambar burung, mau gambar nama anak, mau apa aja itu bisa diproses. Oke. Kemudian kita masuk lagi, ada yang diwarna juga ya, di printing kalau kita. Jadi benar-benar kaca itu kita print, jadi tidak main stiker, jadi dia akan memang lebih lama, tahan lama ya. Jadi contoh kaca yang di printing kita juga bisa minta bahwasanya saya mau cahayanya yang bisa tembus, jadi tinggal pilihan warna kacanya itu jadi candy tone, jadi agak bening yang bisa tembus. Kalau memang pilihannya saya nggak mau tembus atau sebagian besar aja saya mau tembus, itu bisa di custom. Oke, jadi itu salah satu contoh kaca proses yang memang lebih ke estetika, oke, lebih ke art gitu ya. Dan ada juga kaca patri. Nah, kalau kaca patri itu dia lebih disambung-sambung sih, pecahan kacanya itu disambung-sambung dengan membentuk satu pola atau satu motif gitu ya, terus disambung sehingga hasilnya itu sangat bagus. Kita bisa bermain di warna, bisa juga kita bermain di pattern kaca yang memang tone-nya itu satu tapi patternnya beraneka ragam. Oke, jadi itu juga salah satu proses. Nah, kita masuk lagi ke proses yang memang sangat terkenal ya, sangat sering disebut, tapi mungkin ya teman-teman belum tahu apa itu yang sering disebut itu ya. Contoh adalah kaca tempered. Nah, kaca tempered itu adalah kita sering sebut, kalau memang yang sudah pantengin channel kita itu dari dulu ya, kita sering menampilkan kekuatan dari kaca tempered itu sendiri. Kadang kita banting, kadang kita jatuhkan, kadang kita pecahkan. Oke. Nah, jadi kaca tempered itu adalah kaca yang diproses. Jadi kaca itu setelah dipotong nih sesuai ukuran ya yang diperlukan ya, kita proses dengan cara kita masukkan ke mesin yang memang suhu dari mesin itu sendiri ada di sekitar 700 derajat Celcius, mengubah kekuatan dari kaca biasa itu menjadi kaca tempered sehingga dia jadinya lebih kuat 500% daripada kaca biasa yang belum di tempered ya. Jadi kaca tempered itu memang kuat, oke, dikuatkan, ingat dikuatkan. Dan memang kalau kita lihat ya, kaca tempered dengan tidak tempered kita bedainnya pakai apa nih? Jadi kita bedainnya dengan logo. Jadi setiap kaca tempered itu akan ada logo ya. Logo tempered, kalau di ESA tentu saja logonya ESA. Oke. Nah, kalau diperhatiin ini, kalau di rumah kalian itu ada kaca-kaca gede ini, kaca pintu, kaca sekat shower di kamar mandi ya,
mungkin jendela yang besar-besar, coba kalian perhatiin, kalian cari di bagian pojok ya, bagian ujung-ujung pojok. Kalau ada logo yang bertandakan tempered, maka itu adalah kaca tempered. Kalau tidak ada, maka itu kemungkinan besar kaca biasa, karena kaca tempered tetap ada logonya. Jadi yang di tangan saya ini kaca tempered ya, dengan ketebalan 5 mili ya. Nanggung, karena saya kan ngomong nih kacanya kuat nih, jadi saya coba jatuhkan aja ya, jatuhkan. Oke, nggak pecah tuh. Oke, kurang kuat ya? Ya benar, kurang kuat ya. Nggak pecah kan? Cukup lah ya, jadi kuat. Ini kaca kuat. Coba kaca biasa kalian lempar sekali lagi nggak? Ya udah. Udah percaya ya? Oke, jadi ini kekuatan kaca tempered ya. Kalau mau dibanting kacanya, kalau mau kacanya kuat, itu tempered. Kita masuk ke kaca laminate. Kaca laminate juga adalah salah satu kaca biasa yang diproses sesuai dengan kebutuhan ya. Tapi kaca laminate itu dia artinya adalah 2 lembar atau lebih kaca yang disatukan dengan proses ya. Proses yang benar-benar laminate nih, jangan yang aneh-aneh, abal-abal ya, karena di luar sana banyak yang abal-abal dengan mengisikan resin di dalam. Nah itu cara yang salah, itu akan fatal. Kenapa? Karena kalau diisi resin ke dalam ya, biasanya akan ada terjadi bubble-bubble yang dimana isinya akan ada oksigen, dan disitulah pada saat terjadi udara dingin dan panas ya, dari luar panas, dari dalam itu ada udara AC yang dingin, maka akan terjadi pengembunan dan berlumut di dalam, dan itu tidak akan pernah bisa dibersihkan. Oke, jadi itu adalah kaca laminate. Jadi kaca laminate ini dipakai biasanya untuk kanopi ya, untuk void di dalam rumah. Kalau di mobil tuh biasanya dia di depan, kaca depan ya. Jadi kalau memang pecah nih, dia nggak berhamburan, nggak mengganggu pandangan si supir nih yang mengemudikan mobil nih. Kemudian dia cuman akan ada nampak retak, dia tidak akan jatuh kemana-mana. Nah, ini dinamakan kaca safety karena kalaupun dia sudah pecah nih, dia tidak akan berhamburan dan mengenai korban. Nah, untuk meningkatkannya ini masih banyak cara. Kalian bisa konsultasi untuk keperluan apa ya. Salah satunya juga sebagai anti peluru, itu juga adalah proses kaca laminate. Nah, untuk keperluan apa tinggal dikonsultasikan, apakah untuk lantai ya, apakah untuk void, atau saya mau yang kekuatannya ditingkatkan ya, boleh. Jadi kaca laminate ini kan terdiri dari 2 lembar kaca nih, boleh 2 kaca ini ditingkatkan kekuatannya dengan di tempered dulu ya, kaca tempered yang tadi saya jatuhkan ya. Jadi sehingga kacanya itu jadi kuat dan safety, jadi aman. Oke, jadi itu tadi kaca lami. Kita masuk ke kaca yang selanjutnya adalah double glaze. Jadi kaca double glaze, jadi kalau kita lihat dari samping tuh ya kaca lah, kalau dari depan ya tetap see-through, tapi sebenarnya dia itu adalah 2 lembar kaca yang memang tengahnya itu ada rongga. Kalau yang tadi laminate nggak ada rongga, kalau ini ada rongga. Nah, yang tadi laminate tadi kan kaca safety itu sebenarnya dia juga ada performa, yaitu memfilter panas, karena memang di bagian tengahnya itu dia memblok panas ya, sehingga panas yang tadinya di luar berapa derajat akan tersaring pada saat masuk ke ruangan. Nah, kemudian dia juga kedap suara sama, jadi yang di IGU ini dia juga kegunaannya sama, cuman dia memang jadinya lebih memfilter panas lagi ya. Jadi cahaya yang masuk tetap, kalau memang kita pakai kaca beningnya tetap seperti biasa, tetapi panasnya itu tersaring karena dia kan terperangkap di antara 2 kaca ini. Karena kalau IGU produknya ESA nih, kita akan mengisi gas argon di dalamnya, sehingga gas argon itu adalah dia adalah penyalur panas ataupun oksigen yang sangat jelek, karena partikel atomnya itu saling berjauhan ya. Jadi sehingga dia akan terperangkap di dalam, pada saat dipantulkan ke bagian dalam ruangan sudah terfilter sangat banyak, sehingga dia adalah kita bilang adalah untuk menyaring panas yang sangat bagus kalau kaca IGU. Nah, untuk meningkatkannya kembali, misalnya nih Bu, rumah saya itu menghadap barat, dimana kalau di panas sore itu ya 4-5 jam terkena sinar matahari sehingga sangat-sangat panas. IGU seperti ini dengan menggunakan kaca biasa aja itu kurang performanya, maka kita boleh ganti. Terdiri dari 2 lembar kaca atau lebih ya kan, normally 2, kalau mau lebih boleh ya. Jadi kalau memang lebih pun
Maka kaca ini kita ubah jadi kaca save energy yang tadi kita sudah sebut di awal video, yaitu T-Sunlock, One Way, Sunergy, dan lain-lain kita ganti ya, sehingga performanya lebih bagus. Kacanya sendiri sudah memfilter panas, diproses lagi dengan IGU ini memfilter panas lagi sehingga dalam ruangan itu tetap adem. Nah, biasanya kaca seperti ini kebanyakan dipakai di apartemen karena dia juga memfilter suara, jadi lebih kedap suara. Nah, itu tadi ya video-video tentang produk kaca yang ada di SH Glass. Ya, seharusnya yang terlengkap ya. Jadi kalau bagi kalian yang ingin nanya-nanya atau konsultasi, bisa langsung di hotline kita. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng.